Pemirsa, Kabar Banjarmasin kembali hadir menjumpai PN hari ini. Kali ini lawan ulun, Faya Putri. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan. Berikut berita utama hari ini. BPBD Banjarmasin usulkan peningkatan status siaga darurat bencana banjir. Ratusan warga lansia di Kota Banjarbaru ikuti vaksinasi COVID-19 dari pintu ke pintu. Warga di Kelurahan Jawa, Kabupaten Banjar menolak pembangunan TPPS. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin mengusulkan peningkatan status siaga bencana banjir di Kota Banjarmasin menjadi status siaga darurat banjir. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin, Fahru Razi mengatakan, pihaknya mengusulkan peningkatan status siaga darurat banjir kepada Wali Kota Ibnu Sina karena potensi banjir terjadi di Kota Banjarmasin cukup besar. Menurutnya potensi tersebut dapat dilihat dari banjir yang terjadi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam beberapa hari terakhir. Selain itu, pada pekan lalu air sungai yang pasang di Kota Banjarmasin juga sempat meluap dan merendam sejumlah kawasan dan permukiman. Ya, jadi kalau perhitungan BMKG ya, memang kita saat ini memang sudah masuk musim hujan. Nah, intensitas hujan kita ini masih dalam melipe rendah sama sedang, jadi masih belum puncak. Nah, makanya itu kita menghadapi inilah perlu kesiapsiagaan kita. Nah, kemungkinan mudah-mudahan tidak terjadi. Kemungkinan yang perlu kita waspadai adalah di Desember sama Januari, itu yang perlu kita waspadai, karena disitulah puncak. Kalau statusnya status siaga darurat sudah, ya. Sudah apa mulai membentuk posko-posko kan misalkan atau seperti apa? Ya, nanti kalau sudah Banjarmasin dalam status siaga darurat, ya kita juga akan ada apel gabungan dengan semua instansi, dengan semua pihak ya, untuk kesiapsiagaan kita. Kemudian akan ditindaklanjuti lagi nanti. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina membenarkan ia telah menerima usulan peningkatan status siaga darurat banjir dari BPBD. Namun ia mengaku tidak mau terburu-buru menetapkan status siaga darurat banjir karena saat ini Kota Banjarmasin belum mengkhawatirkan. Masih belum terlalu mengkhawatirkan, tapi tetap harus dipantau. Jadi buah-buahannya ini kan ke lapangan tiap malam, memantau mana kawasan-kawasan yang mulai tergenang. Saya berharap kalau memang situasinya meningkat, ya wajar kemudian kalau statusnya kita tingkatkan untuk mempersiapkan seluruh petugas, relawan, kesiapsiagaan kita menghadapi bencana, termasuk melaksanakan apel siaga. Bersiaga untuk memastikan bahwa seluruh instrumen sumber daya yang ada untuk menangani persoalan bencana, katakanlah banjir, itu betul-betul sudah on gitu. Artinya kemarin juga kami dapat masukan soal early warning system, artinya peringatan dini terkait dengan kalau terjadi hal misalnya banjir. Meski demikian, Ibnu Sina mengimbau kepada warga untuk waspada bencana banjir. Selain itu, ia juga meminta kepada pihak terkait untuk bersiap siaga dan selalu berkoordinasi mengenai perkembangan potensi banjir di Kota Banjarmasin. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Ratusan warga lanjut usia lansia di Kota Banjarbaru ikuti vaksinasi COVID-19 dari pintu ke pintu yang digelar oleh Badan Intelijen Negara BIN Kalimantan Selatan.
Vaksinasi COVID-19 dari pintu ke pintu digelar pada Rabu siang di kawasan Kruing 1, Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru. Kegiatan vaksinasi dosis pertama yang digelar dari rumah ke rumah ini diikuti ratusan warga lansia dan dipantau langsung oleh Kepala Bin Kalsel, Brigjen Pol Heri Armanto dan anggota Komisi 1 DPR RI, Kristina Aryani dan Slamet Aryadi. Salah satu warga Suyatno mengaku sangat senang dan terbantu dengan adanya vaksinasi yang digelar oleh Bin Kalsel. Ya, lebih memudahkan masyarakat untuk mendapatkan vaksin, lebih mudah aksesnya. Ini Bapak udah vaksin yang pertama atau yang kedua? Yang pertama. Sebelumnya Bapak pernah puskes atau apa? Iya, pernah mendaftar tapi lewat online di Puskesmas, tapi sebulan belum dikonfirmasi. Jadi setelah ada konfirmasi ini lebih enak, dari dekat dari rumah. Setelah divaksin apa ada Biasa-biasa. Anggota Komisi 1 DPR RI Slamet Aryadi menyatakan pihaknya mengapresiasi Bin Kalsel karena telah mendukung percepatan vaksinasi dengan menyelenggarakan vaksin dari pintu ke pintu terhadap warga lansia. Kami dalam rangka kunjungan kerja ke Kalimantan Selatan, yaitu ingin monitoring adanya vaksinasi di wilayah Kalimantan Selatan bersama Binda Kalsel. Sehingga kami mengetahui secara langsung dan mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Binda beserta pihak lurah yang sudah melakukan vaksinasi dengan menjemput bola, dengan melakukan door-to-door, sehingga kita harapkan bahwa vaksinasi ini betul-betul bisa sesuai target, bisa mencapai 70%. Kabinda Kalsel Brigjen Pol Heri Armanto Sutikno mengatakan pihaknya menyelenggarakan vaksinasi dari pintu ke pintu untuk warga lansia karena saat ini capaian target vaksinasi lansia di Kalsel sangat rendah, yakni masih di bawah 25%. Khusus di Banjarbaru ini kita melakukan vaksinasi sebanyak 680 dan kita utamakan ke sasaran lansia karena memang di Kalimantan Selatan sendiri sasaran lansia ini masih sangat kurang, masih di bawah 25%. Oleh karena itu kita kejar dan kita beri stimulus yang kita berikan sembako-sembako sehingga para lansia ini mau untuk ikut vaksinasi. Demikian. Kemana aja Pak? Untuk sasaran semua kabupaten tadi saya katakan, semua kabupaten kota di Provinsi Kalimantan Selatan kita laksanakan kegiatan vaksinasi ini tadi jumlahnya sebanyak 13.600. Nanti Pak? Gimana Pak? Lansia. Sasaran baik lansia termasuk masyarakat umum lainnya dan pelajar atau santri. Jenis vaksinnya? Vaksinnya ini ada 2, kita bekerja sama dengan Dinkes Provinsi, yaitu dari Sinovac dan Pfizer. Dalam penyelenggaraan vaksinasi dari pintu ke pintu ini, Bin Kalsel juga membagikan paket sembako untuk menarik minat warga lansia agar mau disuntik vaksin COVID-19. Dari Kota Banjarbaru, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Material kayu dari pagar siring di kawasan wisata Kuin, tepatnya di depan Masjid Sultan Suryansah, Jalan Kuin Utara, Banjarmasin Utara, banyak yang terlepas. Terpantau pada Rabu siang, material kayu pada pagar siring yang dibangun sejak tahun 2018 itu sudah banyak yang hilang. Warga setempat, Andi, mengatakan, kayu dari pagar siring tersebut mulai terlepas dan hilang dalam setahun terakhir. Kemungkinan besar tuh bahannya lapuk. Bahan pagarnya dari kayu biasa untuk penjepitnya itu bahannya lepas. Sebagian mungkin digoyang-goyang anak-anak, jadi lepas. Untuk penahan sendiri itu kayunya kayu ulin kah atau gimana? Kalau anak pagarnya ulin, tapi kalau untuk penjepit anak pagar kayaknya dari kayu biasa, makanya cepat lapuk. Nah, dengan kondisi pagar kayak ini, adakah untuk membahayakan warga untuk bersantai atau gimana? Oh, sangat membahayakan untuk anak-anak. Untuk anak-anak kecil mungkin bisa jadi membahayakan ini, karena kan langsung ke sungai. Sebelumnya pernah kejadian? Memang belum pernah. Karena masih bagus pagarnya waktu itu. Sekarang kemungkinan bisa terjadi nanti.
Warga berharap pemerintah Kota Banjarmasin segera memperbaiki pagar siring tersebut. Warga khawatir pagar tersebut dapat membahayakan pengunjung, terutama anak-anak. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Pemirsa, masih bersama kami dalam Kabar Banjarmasin. Gesan pian yang hanyar bergabung, berikut Kabar Banjarmasin utama hari ini. BPBD Banjarmasin usulkan peningkatan status siaga darurat bencana banjir. Ratusan warga lansia di Kota Banjarbaru ikuti vaksinasi COVID-19 dari pintu ke pintu. Warga di Kelurahan Jawa, Kabupaten Banjar menolak pembangunan TPPS. Pembangunan kawasan air santri di Desa Murung Kenanga, Martapura, Kabupaten Banjar yang dimulai sejak Mei 2021 lalu, kini progres pengerjaannya telah mencapai lebih dari 40%. Proyek nasional Kementerian PUPR berupa pembangunan kawasan sepanjang 450 meter dengan 2 dermaga tersebut ditinjau oleh Wakil Bupati Banjar Said Idrus Al-Habsyi bersama jajarannya pada Rabu pagi. Said Idrus Al-Habsyi mengatakan proyek pembangunan kawasan santri berjalan dengan lancar dan kini progresnya telah mencapai lebih dari 40%. Ini kita bisa meninjau untuk pertama kalinya, Pak. Lama sudah kita mau ke sini, sampai akhirnya kita ke sini. Alhamdulillah, apa yang diberi keterangan tadi oleh beliau mengenai air santri, kenapa kita namakan air santri, karena sesuai dengan Martapura Salam Mekah, akhirnya kawasan kumuh ini kita namai air santri. Mudah-mudahan proyek ini berjalan dan lancar, Pak. Mudah-mudahan apa yang diharapkan masyarakat bisa tercapai. Konsultan Manajemen Teknis Kementerian PUPR Tubagus menyatakan, proyek pembangunan kawasan air santri menelan dana 32 miliar rupiah dari Bank Dunia. Dana ini adalah dana hibah daripada Bank Dunia, World Bank. Nah, di mana dana World Bank ini semua daerah, ya kalau kita katakan berebut. Nah, dengan kategori yang telah diberikan oleh World Bank harus punya ini dan sebagainya. Alhamdulillah Kabupaten Banjar dalam hal ini atas nama Pemerintah Kabupaten Banjar kami sangat appreciate sekali dukungannya, baik itu mengenai pemindahannya masyarakatnya terkena dampak atau WTP, terus kesediaan lahannya juga. Alhamdulillah Kabupaten Banjar mendapat appreciate sehingga mendapatkan nilai 0 WB. 0 WB itu adalah kalau bahasa umumnya CNC, clear and clean, artinya proyek ini bisa dilaksanakan di tempat itu. Nah, kalau itu belum 0 WB itu nggak bisa. Pembangunan kawasan air santri ditarget rampung pada Mei 2022 mendatang. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Warga di Kelurahan Jawa, Martapura, Kabupaten Banjar menolak pembangunan tempat pengolahan sampah sementara atau TPSS di kawasan setempat. Terpantau pada Rabu sore, sejumlah warga Kelurahan Jawa bersama Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Banjar menyambangi lokasi pembangunan TPSS tersebut. Diketahui pembangunan TPSS ini merupakan program Kota Tanpa Kumuh atau disingkat Kotaku, di mana anggarannya bersumber dari Bank Dunia dan merupakan proyek nasional dari Kementerian PUPR. Warga sepakat menolak pembangunan TPSS tersebut karena berada tepat di tengah permukiman sehingga dinilai bakal mengganggu kenyamanan. Keberatannya ya selain itu jadi tempat pembuangan sampah, itu kan di tengah-tengah kota.
dan saya rasa itu kurang bagus saja, terlebih limbahnya sampah itu. Nah, makanya kan kami warga di sini nggak sepakat bahwa pembangunan itu tuh ya tidak layak lah untuk dijadikan tempat sampah. Tadi kan didatangi anggota Komisi 3 DPR nih. Apa tanggapan komisi, Pak? Ya kalau tanggapan komisi sih mendukung masyarakat. Nah, bagaimana mencarikan solusinya ke depannya. Nanti ada lagi pertemuan selanjutnya. Ya bisa di situ nanti disampaikan. Ketua Komisi 3 DPRD Banjar, Irwan Bora mengatakan, pembangunan TPSS harus dihentikan karena warga telah sepakat menolaknya. Dari kotaku ya, dengan kami sebagai anggota DPRD dari Komisi 3 ya, harusnya juga diberitahu dari awal bahwa di sini ada pembangunan sampah 3R. Jadi kalau seandainya ada kegiatan-kegiatan begini, ada kejadian, kita sudah antisipasi. Ini setelah ribut baru kita tahu, kan? Nah ini yang saya sesalkan sebagai Ketua Komisi 3. Kita menyesalkan juga kurangnya koordinasi. Jadi nanti setelah ribut baru kita terlibat. Karena ini suatu proyek, bukan kita bukan kenapa-kenapa ya. Ini mau tidak mau, suka tidak suka pasti kita terseret kalau sudah ada kegiatan-kegiatan begini. Ya, ini mungkin menjadi pelajaran buat kita supaya pemahaman masyarakat pemahaman terhadap masyarakat ini lebih jelas. Irwan Bora menambahkan kajian lingkungan dari pemerintah Kabupaten Banjar dinilai tidak jelas dalam pembangunan TPSS ini. Pihaknya akan menggelar rapat dan memanggil pihak terkait untuk menindaklanjuti pembangunan TPSS yang ditolak oleh warga tersebut. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. ...83 warga kurang mampu di kota Banjarmasin yang rumahnya tidak layak huni... ...diberi bantuan rehabilitasi oleh pemerintah setempat. Bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni tahun 2021 diusulkan untuk 153 warga kurang mampu... ...yang tersebar di 5 kecamatan kota Banjarmasin. Namun setelah diverifikasi... ...hanya 83 warga saja yang memenuhi syarat untuk mendapat bantuan tersebut. Salah satu warga penerima bantuan, Rukmini, mengaku sangat bersyukur diberi dana bantuan rehabilitasi. Menurut wanita berusia 61 tahun ini, rumah yang dihuninya sejak tahun 1980 silam tersebut sudah sangat tidak layak huni, karena bangunan yang terbuat dari material kayu itu sudah lapuk dan rusak. Terima kasih sudah teman-teman ke sebegataan. Berapa lama belum bisa pada bawa ini sampai akan apa? 2 tahun 80. Kawin seminggu. Berarti 80 tuh kan tinggal di sini sudah sekeluarga sudah di sini kayak gitu. Sini kan keluarga lakiku. Nggih. Aku kan di uang suwejinya. Nggih. Gitu kan. Kirimnya laki. Ini kan tinggal dengan siapa saat ini? Dengan anakku lagi. Dengan aku. Nah kayak gitu berdua. Kepala Dinas Sosial Banjarmasin, Iwan Ristianto mengatakan, masing-masing warga kurang mampu yang rumahnya tidak layak huni diberi dana bantuan senilai 24 juta rupiah. Masya Allah mencukupi lah menjadi rumah yang layak huni, ya kan? Dulunya rumah yang tidak layak huni seperti ini menjadi layak yang dihuni. Kalau dalam 20 hari itu tidak selesai, Pak? Kita ada pendamping, ya, kita ada pendamping. Jadi setiap KPM yang menerima bantuan itu ada pendampingnya. Jadi pendamping ini nanti akan bergerak melewati per pekerjaannya. Jadi ibaratnya kalau kadang-kadang kan yang lambat ini nukar bahannya lambat. Kalau nukar bahannya cepat setelah uang diserahkan, jadi perusahaan sudah tahu kan sudah dihitung di awal. Jadi perusahaan bahannya ditukar, beli, jadi tinggal beli. Kalau 20 hari. Kalau yang tadi kan datanya lebih dari 100 yang mengajukan. Kalau yang belum tercover tahun ini gimana? Nah kita pasti kita akan tahun depan. Ya kan? Diverifikasi lagi tahun depan gitu ya. Warga penerima bantuan wajib menggunakan dana rehabilitasi untuk membeli material dan mengupah pekerja dengan waktu pengerjaan 20 hari. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan.
Pemirsa, masih bersama kami dalam Habar Banjarmasin. Gesan pian yang hanyar bergabung, berikut Habar Banjarmasin utama hari ini. BPBD Banjarmasin usulkan peningkatan status siaga darurat bencana banjir. Ratusan warga lansia di Kota Banjarbaru ikuti vaksinasi COVID-19 dari pintu ke pintu. Warga di Kelurahan Jawa, Kabupaten Banjar menolak pembangunan TPPS. Tiga 13 dokter muda dari berbagai provinsi yang tergabung dalam program intensif Dokter Indonesia atau PD magang di Kabupaten Tapin. 13 dokter muda lulusan perguruan tinggi kedokteran dari Provinsi Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Jawa Tengah, dan Aceh tersebut tiba di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Datu Sanggul Rantau pada Rabu kemarin. Para dokter muda yang tergabung dalam PD itu akan mengabdikan ilmu kedokteran mereka dengan magang di rumah sakit dan sejumlah puskesmas di Kabupaten Tapin. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin, Alfian Yusuf, mengatakan kehadiran dokter muda PD dapat membantu mempercepat pemberian vaksin bagi masyarakat. Jadi sejak awal saya laporkan kepada Pak Bupati dalam rangka mendukung percepatan capaian vaksinasi. Kita mendapat dukungan tenaga, terutama dokter yang dalam hal ini adalah kegiatan di vaksinasi itu kegiatan asesmen. Dengan adanya dokter ini kita bisa menambah tim lagi. Di tim yang di puskesmas itu umumnya 1 ya, dengan adanya tambahan dokter, maka di puskesmas itu bisa ditambah jadi 2 tim. Ya, dokter-dokter ini bisa didayagunakan untuk mendukung kegiatan asesmen di meja 2 ya itu ya, untuk screening agar bisa dipastikan sasaran itu bisa divaksin atau tidak. Nah, penentunya adalah asesmen screening ini. Dibagi ada yang di puskesmas 7, nanti 6 di rumah sakit, nanti ditukar lagi seperti itu. Biasanya sebanyak ini ke Pak? Tahun lalu 8. Peminatnya 8. Sebelumnya bisa sampai 20 sebelumnya. Mungkin karena pandemi jadi agak kurang. Ya. Alhamdulillah ya, kita dapat ini sesuai apa yang disampaikan ke Dinkes agar mendukung percepatan vaksinasi dan peningkatan pelayanan di Kabupaten Tapin. 13 dokter muda PD akan magang di beberapa puskesmas dan rumah sakit secara bergantian hingga bulan November 2022 nanti. Dari Kabupaten Tapin, Lutfi Darlan dan Abdillah melaporkan. Desa Sidomulyo, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kota Baru, ada tempat usaha pembuatan kerajinan limbah kayu ulin yang begitu kreatif. Selain mengandung unsur karya seni, kerajinan berbahan limbah kayu khas Kalimantan yang biasa disebut kayu besi ini juga bernilai ekonomi cukup tinggi. Usaha kerajinan limbah kayu ulin ini dimiliki oleh Muhammad Zulfikri. Untuk membuat kerajinan, ia dibantu oleh 3 orang pekerjanya. Di tempat inilah para pekerjanya mengolah limbah kayu ulin menjadi sebuah karya seni berupa meja, bangku, hiasan dinding, dan perabotan rumah lainnya. Meski hanya dibuat dari limbah dan berbentuk tidak beraturan, hasil kerajinan yang dibuatnya cukup unik dan menarik serta bernilai ekonomi cukup tinggi.
Limbah-limbah kayu ulin yang merupakan bahan utama kerajinan ini didapat Zulfikri dari dalam tanah di sekitar area perkebunan kelapa sawit. Dulunya, lokasi tersebut merupakan bekas perkebunan pohon kayu ulin. Zulfikri mengatakan pembuatan kerajinan berbahan limbah ulin ini baru 1 tahun ditekuninya. Sementara untuk membuat kerajinan, para pekerjanya memerlukan waktu selama 1 hingga 2 pekan, tergantung tingkat kerumitan kerajinan yang dibuat. Kerajinan ulin ini kami mulai sejak setahun yang lewat. Ya, sekitar setahun yang lewat. Karena ada beberapa orang yang bisa kami rekrut untuk membuat meja dari kayu ulin, limbah, karena potensi yang ada di kebun-kebun kelapa sawit. Jadi itu kami manfaatkan untuk dibuat meja sebagai kerajinan untuk diproduksi. Jadi bahan yang bermanfaat dan mempunyai nilai yang tinggi. Jadi beberapa orang ini ada 3 orang yang mengerjakan bermacam-macam bentuk sehingga bisa dijadikan nilai tambah bagi kehidupan mereka. Kalau yang agak besar dan seperti contoh yang itu mungkin agak susah, tapi kalau yang mungkin sekitar 2 hari bisa 2 hari sampai 3 hari selesai satu musik yang agak kecil aja. Meski kerajinan ini hanya terbuat dari limbah kayu ulin, harganya cukup tinggi, yakni berkisar antara 2 juta rupiah hingga puluhan juta rupiah. Muhammad Lufid Darlan melaporkan dari Kabupaten Kota Baru. Indonesia punya sosok yang hebat nih. Ada seorang kepala desa bernama Nurmanto dari Desa Karya Maju, Kecamatan Marabahan, yang berhasil membudidayakan tanaman anggur. Atas keberhasilannya membudidayakan tanaman yang sulit tumbuh di daerahnya tersebut, kini desanya akan dijadikan program agrowisata buah. Keberhasilan Nurmanto membudidayakan tanaman anggur awalnya dicoba di Kota Banjarbaru. Setelah ditanam selama kurang lebih setengah bulan, tanaman anggur yang ditanamnya tersebut sudah mulai berbuah loh. Dan perkembangan tanaman anggur yang dibudidayakan ya terlihat bagus, sehingga Nurmanto akan membagikan tanaman yang dibudidayakannya ini pada warga masyarakat desanya sebagai contoh bahwa tanaman anggur bisa tumbuh di desanya. Untuk membasmi hama, Nurmanto tidak menggunakan bahan kimia. Ia menanam tumbuhan hutan yakni kantong semar sebagai insektisida alami untuk tanaman anggurnya. Karena telah berhasil membudidayakan tanaman anggur ini, maka selanjutnya pembudidayaan tanaman anggur akan dianggarkan dengan dana desa untuk dijadikan program agrowisata buah di desanya.
terapkan di Banjarbaru, setelah 2 langsung kita terapkan di Desa Karya Maju. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan kesetaraan masyarakat. Nah, dengan itu alhamdulillah ada program yang namanya agrowisata. Kebetulan sekali akhirnya masuklah di situ. Kami tahun 2020 itu sudah menyantangkan 1 hektar itu adalah kebun anggur, baik itu jenis dari Opena, Belgia, dan macam-macam. Nah di situ itu nanti untuk petik anggur bersama, khususnya kita buka untuk umum di desa kami. Namun kami juga akan menerobos untuk pembuatan, karena kemarin kami studi banding di Jogja, jadi di sana ada kampung anggur. Akhirnya pulanglah, kami ingin mengetapkan di Kalimantan juga ada kampung anggur Mas. Jadi nanti jalan-jalan lihat desa itu semua, insya Allah nanti akan kita anggarkan untuk pembudidayaannya, sehingga untuk penambahan kesetaraan masyarakat. Dengan pembudidayaan tanaman anggur ini diharapkan perekonomian warga desa Karya Maju ke depannya akan lebih meningkat. Muhammad Lutfi Derlan melaporkan dari Batola, Kalimantan Selatan. BPBD Banjarmasin usulkan peningkatan status siaga darurat bencana banjir. Ratusan warga lansia di Kota Banjarbaru ikuti vaksinasi COVID-19 dari pintu ke pintu. Warga di Kelurahan Jawa, Kabupaten Banjar, menolak pembangunan TPPS. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin mengusulkan peningkatan status siaga bencana banjir di Kota Banjarmasin menjadi status siaga darurat banjir. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin, Fahru Razi mengatakan, pihaknya mengusulkan peningkatan status siaga darurat banjir kepada Wali Kota Ibnu Sina karena potensi banjir terjadi di Kota Banjarmasin cukup besar. Menurutnya potensi tersebut dapat dilihat dari banjir yang terjadi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam beberapa hari terakhir. Selain itu, pada pekan lalu air sungai yang pasang di Kota Banjarmasin juga sempat meluap dan merendam sejumlah kawasan dan permukiman. Ya, jadi kalau perhitungan BMKG ya, memang kita saat ini memang sudah masuk musim hujan. Nah, intensitas hujan kita ini masih dalam melipe rendah sama sedang, jadi masih belum puncak. Nah makanya itu kita menghadapi inilah perlu kesiapsiagaan kita. Nah kemungkinan mudah-mudahan tidak terjadi. Kemungkinan yang perlu kita waspadai adalah di Desember sama Januari, itu yang perlu kita waspadai, karena disitulah puncak. Kalau statusnya status siaga darurat sudah, sudah apa mulai membentuk posko-posko kan misalkan atau seperti apa Pak? Ya nanti kalau sudah Banjarmasin dalam status siaga darurat, ya kita juga akan ada apel gabungan dengan semua instansi, dengan semua pihak ya untuk kesiapsiagaan kita. Kemudian akan ditindaklanjuti lagi nanti. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina membenarkan ia telah menerima usulan peningkatan status siaga darurat banjir dari BPBD. Namun ia mengaku tidak mau terburu-buru menetapkan status siaga darurat banjir
karena saat ini Kota Banjarmasin belum mengkhawatirkan. Masih belum terlalu mengkhawatirkan. Tapi tetap harus dipantau. Jadi buah-buahannya ini kan ke lapangan tiap malam, memantau mana kawasan-kawasan yang mulai tergenang. Saya berharap kalau memang situasinya meningkat, ya wajar kemudian kalau statusnya kita tingkatkan untuk mempersiapkan seluruh petugas, relawan, kesiapsiagaan kita menghadapi bencana, termasuk melaksanakan apel siaga untuk memastikan bahwa seluruh instrumen sumber daya yang ada untuk menangani persoalan bencana, katakanlah banjir, itu betul-betul sudah on gitu. Artinya kemarin juga kami dapat masukan soal early warning system, artinya peringatan dini terkait dengan kalau terjadi hal misalnya banjir lagi. Meski demikian, Ibnu Sina mengimbau kepada warga untuk waspada bencana banjir. Selain itu, ia juga meminta kepada pihak terkait untuk bersiap siaga dan selalu berkoordinasi mengenai perkembangan potensi banjir di Kota Banjarmasin. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Ratusan warga lanjut usia lansia di Kota Banjarbaru ikuti vaksinasi COVID-19 dari pintu ke pintu yang digelar oleh Badan Intelijen Negara BIN Kalimantan Selatan. Vaksinasi COVID-19 dari pintu ke pintu digelar pada Rabu siang di kawasan Kruing 1, Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru. Kegiatan vaksinasi dosis pertama yang digelar dari rumah ke rumah ini diikuti ratusan warga lansia dan dipantau langsung oleh Kepala BIN Kalsel, Brigjen Pol Heri Armanto dan anggota Komisi 1 DPR RI, Kristina Aryani dan Slamet Aryadi. Salah satu warga, Suyatno, mengaku sangat senang dan terbantu dengan adanya vaksinasi yang digelar oleh BIN Kalsel. Ya, lebih memudahkan masyarakatnya untuk mendapatkan vaksin, lebih mudah aksesnya. Ini Bapak udah vaksin yang pertama atau yang kedua? Yang pertama. Sebelumnya Bapak pernah puskes atau apa? Kita mendaftar tapi lewat online di Puskesmas sebulan belum dikonfirmasi. Jadi setelah ada konfirmasi ini lebih enak, dari dekat dari rumah. Setelah divaksin apa ada biasa-biasa aja. Anggota Komisi 1 DPR RI Slamet Aryadi menyatakan pihaknya mengapresiasi BIN Kalsel karena telah mendukung percepatan vaksinasi dengan menyelenggarakan vaksin dari pintu ke pintu terhadap warga lansia. Kami dalam rangka kunjungan kerja ke Kalimantan Selatan, yaitu ingin monitoring adanya vaksinasi di wilayah Kalimantan Selatan bersama Binda Kalsel. Sehingga kami mengetahui secara langsung dan mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Binda beserta pihak lurah yang sudah melakukan vaksinasi dengan menjemput bola, dengan melakukan door-to-door, sehingga kita harapkan bahwa vaksinasi ini betul-betul bisa sesuai target, bisa mencapai 70%. Kabinda Kalsel Brigjen Pol Heri Armanto Sutikno mengatakan pihaknya menyelenggarakan vaksinasi dari pintu ke pintu untuk warga lansia karena saat ini capaian target vaksinasi lansia di Kalsel sangat rendah, yakni masih di bawah 25%. Di Banjarbaru ini kita melakukan vaksinasi sebanyak 680 dan kita utamakan ke sasaran lansia karena memang di Kalimantan Selatan sendiri sasaran lansia ini masih sangat kurang, masih di bawah 25%. Oleh karena itu kita kejar dan kita beri stimulus yang kita berikan sembako-sembako sehingga para lansia ini mau untuk ikut vaksinasi. Demikian. Kemana aja Pak? Untuk sasaran semua kabupaten tadi saya katakan, semua kabupaten kota di Provinsi Kalimantan Selatan kita laksanakan kegiatan vaksinasi ini tadi jumlahnya sebanyak 13.600. Nanti Pak? Gimana Pak? Lansia. Sasaran baik lansia termasuk masyarakat umum lainnya dan pelajar atau santri. Jenis vaksinnya? Vaksinnya ini ada 2, kita bekerja sama dengan Dinkes Provinsi, yaitu dari Sinovac dan Pfizer.
Dalam penyelenggaraan vaksinasi dari pintu ke pintu ini, Bin Kalsel juga membagikan paket sembako untuk menarik minat warga lansia agar mau disuntik vaksin COVID-19. Dari Kota Banjarbaru, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Material kayu dari pagar siring di kawasan wisata Kuin, tepatnya di depan Masjid Sultan Suryansah, Jalan Kuin Utara, Banjarmasin Utara, banyak yang terlepas. Terpantau pada Rabu siang, material kayu pada pagar siring yang dibangun sejak tahun 2018 itu sudah banyak yang hilang. Warga setempat, Andi, mengatakan, kayu dari pagar siring tersebut mulai terlepas dan hilang dalam setahun terakhir. Kemungkinan besar tuh bahannya lapuk. Bahan pagarnya dari kayu biasa untuk penjepitnya itu. Makanya lepas. Sebagian mungkin digoyang-goyang anak-anak, jadi lepas. Untuk penahan sini itu kayunya kayu ulin kah atau gimana? Kalau anak pagarnya ulin. Tapi kalau untuk penjepit anak pagar kayaknya dari kayu biasa. Makanya cepat lapuk. Nah, dengan kondisi pagar kayak ini, adakah untuk membahayakan warga untuk bersantai atau gimana? Oh, sangat membahayakan untuk anak-anak. Untuk anak-anak kecil mungkin bisa jadi membahayakan ini. Karena kan langsung sungai. Sebelumnya pernah kejadian? Memang belum pernah. Belum pernah. Karena masih bagus pagarnya waktu itu. Sekarang kemungkinan bisa terjadi nanti. Warga berharap pemerintah Kota Banjarmasin segera memperbaiki pagar siring tersebut. Warga khawatir pagar tersebut dapat membahayakan pengunjung, terutama anak-anak. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Ulun Faya Putri lawan Buhan Redaksi mengucapkan selamat beraktivitas. Sampai jumpa.